Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afuwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di tengah suasana yang hari ini kita rasakan sangat penuh dengan ujian kesehatan bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita nanti semuanya akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai muslim, ketika kita sebagai mukmin, muslim artinya adalah orang yang berserah diri, mukmin artinya adalah orang yang percaya, maka kita berada pada dua kondisi yang sangat baik bagi kita, karena itu nanti yang kemudian menjadi gerbang masuknya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fakir insyaallah akan menyampaikan sebuah tema yang sangat-sangat istimewa buat kita semuanya. Bagaimana kemudian kita selamat daripada neraka dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga dengan sebuah amalan yang utama, yaitu amalan kurban, amalan pengorbanan untuk Allah yang kemudian berbuah daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-23, pada surah yang ke-37-nya, yaitu surah As-Saffat, pada ayat 100 sampai 110 atau pada halaman 449 dalam Mushaf Utsmani, kalau tidak salah Allah mengatakan apa?
ketika kemudian menceritakan bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah pengorbanan sebagai pelaksanaan perintah dari Allah. Pada awalnya kemudian diceritakan pada ayat yang ke-100-nya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan seorang keturunan dari dirinya. Sebab beliau sudah menikah tetapi belum dikaruniai keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang salihin, keturunan yang saleh. Masya Allah, doa seorang Nabi Allah tidaklah kemudian disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab dengan ayat yang berikutnya. Maka dikabarkan dengan ayat yang berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka dikabarkan dengan berita yang baik dari Allah, nanti kamu akan mendapatkan, nanti kamu akan aku berikan keturunan. InsyaAllah lambat laun lahirlah kemudian putranya daripada Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail kemudian beranjak tumbuh. Dan alhasil kemudian Allah pun memberikan firman-Nya kepada Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Allah Ismail sudah mulai tumbuh, sudah mulai membesar, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan firman-Nya melalui mimpi, mendapatkan perintahnya melalui mimpi. Inni ara fil manam, wahai anakku, aku semalam mendapatkan perintah dari Rabb kita semuanya. Aku diperintahkan oleh Allah melihat engkau dan menyembelih engkau. Anni azbahuka, menyembelih engkau untuk dijadikan korban. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ismail, ya bunayya fanzur madza tara. Kalau begitu, setelah aku ceritakan mimpiku yang itu merupakan perintah dari Rabb kita, bagaimanakah pendapatmu wahai putraku? Lalu kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam menjawab, if'al ma tu'mar. Lakukanlah wahai bapakku, lakukanlah wahai bapakku, karena perintah Tuhan kita, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku nanti termasuk orang-orang yang sabar. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail. Kemudian singkat cerita, kemudian Nabi Allah Ismail ketika hendak mau disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah menggantikannya dengan sembelihan yang besar, dengan seekor gibas yang besar, kambing yang besar. Masya Allah, saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah pengorbanan yang luar biasa, yang kemudian pengorbanan ini bukan hanya kemudian dilihat oleh manusia saat itu, tapi diabadikan di dalam Al-Quran, yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil iktibarnya. Ketika seorang hamba melaksanakan kurban karena perintah Allah,
ketika seorang hamba melaksanakan pengorbanan karena perintah Allah dan ikhlas menjalankannya, maka insya Allah surga akan menjadi balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah memang tidak pernah kemudian berhenti sampai di situ. Bagaimana pengorbanan itu akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, beliau seorang ulama sejarah yang pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Situn min sirati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu buku yang menceritakan 60 sahabat yang utama. Dan dari 60 sahabat dalam kitab tersebut ada satu sahabat Rasul yang ditulis oleh beliau. Siapa sahabat Rasul itu? Sahabat Rasul itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau adalah sahabat Rasul, bukan yang dikorbankannya orang lain, bukan pengorbanannya yang kemudian tidak merugikan dirinya, tetapi beliau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kekasih yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Al-Kisah ketika Talhah bin Ubaidillah diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti sebuah peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat yang lainnya. Talhah bin Ubaidillah ikut berperang, diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya di sebuah peperangan yang sangat memilukan bagi umat Islam, yang sangat menyedihkan bagi kalangan umat Islam, yaitu peperangan bukan kemenangan yang didapati, tapi sebuah kekalahan. Peperangan itu dikenal dengan sejarah, namanya adalah Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang dimana umat Islam porak-poranda dari segi pasukan dan kekuatan. Dan bahkan Rasulullah dikhabarkan dalam perang Uhud itu jidatnya sampai mengucurkan darah, giginya ada yang lepas dari gerahamnya. Masya Allah. Suatu ketika Talhah bin Ubaidillah ini menjadi pengawal utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud berkecamuk, dahsyatnya serangan dari musuh-musuh yang ada ketika itu. Kemudian karena dahsyatnya serangan itu meluluh lantahkan kekuatan daripada kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang kemudian bisa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya tinggal 11 orang daripada kaum Ansar dan 1 orang dari kaum Muhajirin, yaitu adalah Talhah bin Ubaidillah. Masya Allah, saudaraku sekalian, dari ratusan orang yang kemudian berperang ketika itu dari kaum muslimin, tinggal 11 orang dan tambah 1 dari kaum Muhajirin, Abu Talhah, yang menjaga, yang melindungi daripada kekasihnya Allah, kekasihnya umat Islam ketika itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan musuh masih ada di depannya. Lalu Rasulullah dengan lantang bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, siapakah yang mau menghalau musuh di depan kita? Lalu Rasulullah SAW bertanya demikian. Talhah menjawab di sampingnya Rasul, saya ya Rasul. Lalu kemudian Talhah dilarang. Talhah dilarang oleh Rasulullah, jangan Talhah, engkau di dekatku, engkau di dekatku. Lalu ada sahabat Ansar kemudian menjawab, saya ya Rasul, silahkan kamu menghalau musuh. Lalu sahabat Ansar itu syahid. Lalu ditanya lagi, siapa yang berikutnya? Lalu kemudian pertanyaan kedua dijawab langsung oleh Talhah, saya ya Rasul, jangan, engkau di dekatku. Lalu Ansar kemudian maju lagi dan syahid sampai akhirnya 11 orang daripada Ansar itu syahid seluruhnya. Tinggal Talhah yang mau tidak mau
tidak pun harus dilaksanakan, maka Rasulullah tidak kemudian melarangnya lagi. Silahkan Tolhah, engkau berjuang. Lalu kemudian di dalam sejarah, Tolhah itu syahid pada akhirnya, sedangkan Rasulullah SAW itu selamat dari peperangan itu. Dan di dalam kisahnya, Tolhah kemudian kurang lebih ada 70 tusukan yang terbenam, yang ada pada tubuhnya Tolhah. Masya Allah. Dan akhirnya beliau syahid, dan dikenal selepas peperangan itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah engkau siapa yang orang telah syahid tetapi masih ada di antara kita? Siapakah orang yang telah meninggal dunia tetapi masih ada di antara kita? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu adalah Tolhah bin Ubaidillah. Beliau dikenal dengan Syahidul Hayyi, orang yang meninggal syahid tetapi kemudian masih hidup di antara kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, betapa perjuangan, pengorbanan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mahal kalau tidak kita dengan gapainya dengan berkurban. Tetapi dengan kita berkurban, dengan kita melakukan pengorbanan, apalagi kita di saat-saat ini banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang kita alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ada yang sakit, yang kemudian meninggal. Kalau sakitnya dijalani dengan ikhlas, kalau sakitnya dijalani dengan keridhaan, menjalaninya, insya Allah syahid, dan insya Allah akan dibalas dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah sangat menyayangi hambanya yang kemudian mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita melakukan kurban atau melakukan sebuah pengorbanan karena Allah, kemudian maka yang terjadi adalah sebuah sebab akibat. Kalau kita melaksanakan kurban karena Allah akan dibalas dengan sorga, maka seharusnya kita jangan sekali-kali ketika kemudian kita berkurban tidak ikhlas, tetapi kurban kita hanya untuk dunia kita. Jangan sampai kita lupa bagaimana kemudian pengorbanan juga itu dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW begitu telah dinyatakan di dalam Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau dikatakan sebagai orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau dalam perjuangannya, dari mulai beliau orang kaya, tetapi karena berjuang di hadapan Allah, berjuang, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, dan beliau dikisahkan sebagai seorang pejuang yang tidak kemudian pakaiannya utuh ketika beliau memakai pakaiannya. Beliau pakaiannya penuh dengan tambalan. Beliau kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Beliau ketika kemudian mau makan 3 kali saja beliau tidak bisa. Bahkan 1 hari beliau tidak makan dan niatnya untuk berpuasa, itu sering beliau lakukan. Maka apalagi kita sebagai seorang ustaz, seharusnya bagaimana kemudian kita berjuang, berkorban untuk menghidupkan agama, berjuang, berkorban untuk kemudian bisa li'ihyaiddin, untuk menghidupkan agama, bukan hidup daripada agama. Lihat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW.
Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah yang ini akan sangat mengetuk hati kita tentang bagaimana Rasulullah SAW padahal beliau sudah dijamin oleh Allah. Beliau sudah pasti akan masuk surga, tetapi beliau tetap melakukan hal itu. Apa? Suatu ketika waktu itu waktunya menunaikan sholat subuh, dan tempatnya saat itu ada di Madinah Al-Munawwarah, yang kita ketahui beliau meskipun lahir di kota Mekkah, tetapi beliau memang punya bait, punya rumahnya di Madinah. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat tahajud menjelang sholat subuh, istrinya Rasulullah SAW kemudian melihat, seakan-akan kasihan dengan apa yang dilihat daripada Rasulullah SAW. Diperhatikan oleh istrinya Nabi Muhammad SAW kepada satu posisi yang dia bisa lihatnya, yaitu kakinya Nabi SAW. Karena dalam sejarah Rasul itu memiliki sifat haya, sifat malu yang sangat luar biasa. Bahkan betisnya kelihatan pun beliau sangat malu, padahal betis bukanlah aurat. Dan Rasulullah SAW kakinya diperhatikan oleh Siti Aisyah. Kakinya dilihat oleh Siti Aisyah, betapa kakinya tidak utuh. Beliau kakinya bengkak, saudaraku sekalian. Selepas beliau melaksanakan sholat tahajud yang begitu banyaknya rakaat yang beliau lakukan, setiap malam beliau bangun melaksanakan sholat tahajud. Dan selesai sholat, Rasul kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ada apakah engkau ya Rasulullah? Aku melihat kaki engkau sudah bengkak-bengkak ya Rasulullah. Tapi engkau tetap melaksanakan sholat ya Rasulullah. Engkau melaksanakan tahajud kepada Allah ya Rasulullah. Padahal engkau tahu bahwa engkau diampuni dosanya ya Rasulullah. Engkau dijamin masuk surga ya Rasulullah." Masya Allah. Ini adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika beliau sholat, beliau mendoakan bukan hanya dirinya dan keluarganya, tetapi beliau mendoakan umatnya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya Nabi kita Muhammad SAW dijawab oleh Rasulullah dengan sebuah pertanyaan. "Wahai istriku, apakah aku tidak pantas menjadi hambanya yang bersyukur di hadapannya? Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang sering sekali kemudian mengharapkan ridhonya?" Maka saat dijawab dengan Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah SAW terdiam, dan kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya. Masya Allah, saudaraku sekalian yang berbahagia, inilah pengorbanan yang dilakukan yang kemudian diganjar dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemarin-kemarin telah berkurban, maka kurban itu kita niatkan karena Allah, kita niatkan karena perintah Allah, maka insya Allah pengorbanan itu akan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Al-Fakir menyimpulkan dari penyampaian Al-Fakir ini, semoga apa yang kita lakukan daripada kurban diganjar dengan surga. Dan ingat yang keduanya, ketika kemudian kita mengharapkan surga, Allah pun tak segan-segan memberikan itu surganya. Baik surga nanti di akhirat, apakah surga itu di dunia, yaitu balasan kebaikan, limpahan kebaikan, ridhonya Allah ketika kita menjalani kehidupan di alam dunia ini.
Terima kasih. Wallahu ta'ala alam biswab. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.